Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Fahmi dari Lokal 21A, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah bimbingan Ibu Fitriani SPD STHI MPD. Di dalam video ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis, sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Kalimat efektif itu harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kalimat efektif juga memiliki beberapa syarat, diantaranya sesuai dengan PUEB, sistematis, hemat dan tidak bertele-tele, dan yang terakhir tidak ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif itu harus gramatikal. Apa itu gramatikal? Yaitu kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa. Yang seperti apa tuh? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini dia salah satu bentuk kalimat yang gramatikal, yaitu harus mempunyai subjek dan predikat. Suatu kalimat hanya bisa dipahami dengan jelas bila tersusun atas unsur subjek dan predikat. Kita lihat kalimat yang pertama adalah menjaga kesehatan hal penting. Ini tidak efektif. Coba kita lihat kalimat yang kedua. Hal penting adalah menjaga kesehatan. Nah, ini lebih mudah dipahami dan ini yang efektif karena tersusun atas subjek dan predikat. Kemudian, subjek tidak boleh didahului oleh kata depan. Contoh kata depan misalnya di, ke, dari, pada, kepada, dengan, dan bagi. Contoh kalimatnya, bagi mahasiswa angkatan 2021 wajib hadir pada kuliah perdana. Ini tidak efektif karena ada kata bagi di awal. Yang efektif adalah mahasiswa angkatan 2021 wajib hadir pada kuliah perdana. Selanjutnya, predikat dan objek tidak diselipi kata lain. Artinya tidak ada kata lain di antara predikat dan objek. Sebagai contoh, setiap warga negara harus melaksanakan tentang semua kewajibannya. Kita lihat di sana predikatnya harus melaksanakan dan objeknya adalah semua kewajibannya. Dan di situ ada kata tentang, berarti ini tidak efektif. Yang efektif adalah setiap warga negara harus melaksanakan semua kewajibannya. Selanjutnya adalah tidak terdapat subjek ganda pada kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu tidak boleh mengandung dua subjek. Sebagai contoh, soal itu saya kurang jelas. Di sini ada double subjek, yaitu soal dan saya. Sehingga ini tidak efektif. Yang efektif adalah soal itu kurang jelas bagi saya. Berikutnya, keterangan tambahan terletak di sebelah kanan unsur yang diterangkan. Kita lihat di kalimat nomor 10. Kenakalan remaja mengenai penyalahgunaan narkoba banyak menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat. Di kalimat tersebut jelas terlihat bahwa keterangan tambahannya terletak di sebelah kanan unsur yang diterangkan. Selanjutnya, kalimat yang gramatikal itu predikatnya tidak boleh didahului oleh kata yang. Sebagai contoh, mahasiswa yang duduk di bangku depan, di sana terlihat sebelum kata duduk ada kata yang. Itu tidak efektif. Yang efektif, kata yangnya dihilangkan menjadi mahasiswa itu duduk di depan. Selanjutnya, penggunaan konjungsi antar kalimat secara tepat. Konjungsi antar kalimat adalah penghubung yang menghubungkan dua kalimat berbeda agar kedua kalimat itu memiliki keterkaitan. Kita lihat contohnya, kami harus berangkat ke Yogyakarta namun tiket belum dipesan. Penggunaan kata namun di situ tidak efektif. Yang efektif menggunakan kata tetapi seperti kalimat nomor 14. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif yang nomor 2 adalah kalimat efektif harus lugas. Bagaimana itu?
Di sini ada salah satu penjabarannya, yaitu kalimat efektif menyatakan sesuatu apa adanya. Sebagai contoh, penelitian ini mengambil judul tentang manfaat susu bagi tulang manusia. Ini kurang efektif. Yang efektif adalah penelitian ini berjudul manfaat susu bagi tulang manusia. Selanjutnya, kalimat efektif itu harus hemat kata. Contohnya, para hadirin dimohon berdiri. Kata para di sini kurang tepat karena hadirin itu sudah menunjukkan kata jamak, sehingga kata paranya harus dihilangkan. Selain itu, kalimat efektif tidak bermakna kias. Sebagai contoh, para tikus-tikus itu telah merampok uang rakyat. Seharusnya yang efektif adalah para koruptor itu telah mengambil uang rakyat. Selanjutnya, kalimat efektif itu harus logis. Logis artinya dapat dicerna oleh nalar manusia. Contohnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini tidak efektif karena waktu dan tempat tidak dapat dipersilahkan. Seharusnya diganti dengan kata disediakan. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga, yaitu kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan. Di antaranya mengubah posisi dalam kalimat, meletakkan kata yang penting di awal kalimat. Contohnya, anak itu datang kemarin. Diubah menjadi kemarin anak itu datang. Ini yang efektif. Mengulang kata yang dianggap penting dalam kalimat. Contohnya, saya suka kecerdasanmu, saya suka kemahiranmu. Di sini ada pengulangan kata. Berikutnya, memberi partikel penekanan kata pun atau lah. Contohnya, dia pun pergi setelah Anda pergi. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif nomor 4, yaitu kalimat efektif harus sejajar. Kesejajaran adalah perincian beberapa unsur yang sama penting dan sama fungsinya secara berurutan dalam kalimat. Contoh, dia berpukul-pukulan. Kata dia di sini tidak efektif karena dia di situ tunggal, sedangkan berpukul-pukulan itu jamak, sehingga harus diganti menggunakan kata mereka berpukul-pukulan. Oke, sekarang di sini ada kalimat baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Apakah ini sudah efektif? Ternyata belum, karena kalimat efektif tidak didahului oleh kata depan, sehingga kata baik di situ harus dihilangkan. Selain itu, kata mahasiswa baru atau mahasiswa lama juga bisa dipersingkat menjadi seluruh mahasiswa, sehingga kalimat yang benar adalah seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.